Kemarinnya ini ada kasus di Arab Saudi yang sekarang ini lagi jadi perhatian internasional, yaitu dengan divonis penjaranya seorang perempuan mahasiswi ya dari Leeds University di Inggris yang waktu itu dia lagi liburan ke Arab Saudi, liburan musim panas gitu kan, dan dia pakai Twitter dan dia memfollow account-account yang oposisi pemerintah. Gampangannya gini sih, gue belum mempelajari lebih detail, tapi kemudian dia divonis penjara 34 tahun karena hal ini. Nah, kalau kamu pengen tahu detailnya, Google aja deh Arab Saudi 34 tahun, mestinya keluar sih di atas-atas. Nah, sebenarnya sejak 2019 kemarin, pemerintah Arab Saudi ini udah membuka visa turis yang lebih relax ya, jadi yang ada visa yang 3 bulan, jadi kamu bisa 3 bulan di sana jalan-jalan. Pokoknya sekarang lebih gampang lah buat masuk ke Arab Saudi untuk liburan, kan ini salah satu bagian dari pemerintahan barunya si Pangeran Salman itu. Nah, tapi seperti kata pepatah, kalau di Roma bertindaklah seperti orang Roma, kalau di Manchester bertindaklah seperti orang Manchester, artinya menjadi pendukung Man City ya. Tentu kalau kamu mau ke Arab Saudi, maka kita juga harus bertindak seperti orang Arab Saudi. Hai guys, I'm your host Popo Kusen di Off the Record, dan hari ini gue akan sharing ke kamu beberapa undang-undang dan hukum di Arab Saudi yang mesti kita perhatikan kalau kita mau liburan ke sana. Oke, welcome back di Off the Record. Ini adalah podcast dari Popo on the Radio yang membahas hal-hal selain sepak bola yang lagi hangat di dunia. Dan hari ini langsung aja kita akan ngebahas 12 hal-hal atau 12 undang-undang atau 12 hukum di Arab Saudi yang wajib kita perhatikan kalau kita ke sana. Siapa tahu kamu mau liburan ke situ, soalnya udah mulai dibuka kan ini travelingnya sejak COVID. Nah, langsung aja yang pertama, tidak boleh dabbing. Dabbing kayak Pogba itu loh gini. Nah, gini-gini. Nah, itu tidak boleh. Itu dilarang di Arab Saudi sejak 2017 oleh Komisi Nasional Melawan Narkoba di Arab Saudi. Karena dabbing ini dianggap identik dengan kultur pemakai narkoba. Nah, sekalian aja, selain dilarang untuk ini, kamu juga dilarang untuk berdansa di konser musik di Arab Saudi. Yang sebenarnya konser musik di Arab Saudi juga baru-barusan ini boleh diadakan sih, tapi dilarang berdansa. Dan ini udah ada buktinya, ada aktor sekaligus presenter di TV yang ditangkap karena dia ketahuan berdabbing di sebuah festival musik. Nah, yang kedua, berpakaian yang tertutup. Nah, ini sedikit banyak orang udah tahu ya, perempuan diwajibkan untuk menutupi bahu dan lutut mereka kalau jalan-jalan di Arab Saudi. Nah, laki-laki tidak diwajibkan, tetapi ada kata-kata di undang-undangnya disarankan tidak memakai celana pendek dan tidak boleh bertelanjang dada. Yang ketiga, tidak boleh mabuk. Semua jenis alkohol itu dilarang di Arab Saudi dengan ancaman hukuman ada ratusan kali dicambuk, bisa juga dideportasi, bisa juga didenda, dan bisa juga dipenjara. Nah, di penerbangan ke Arab Saudi kamu boleh minum alkohol, tapi kalau kamu terlalu mabuk dan waktu mendarat di bandara Arab Saudi kelihatan mabuk banget, itu juga ada resiko untuk ditangkap. Nah, yang keempat ini terutama sangat penting buat kita orang Indonesia, karena di Arab Saudi itu dilarang memotong antrian. Kalau kamu ketahuan memotong antrian atau menyerobot antrian, maka kamu akan didenda sebesar 50 rial atau sekitar 200.000 rupiah. Kelima, tidak boleh membawa babi. Ini termasuk snack rasa babi, makanan ringan rasa babi. Pokoknya yang berhubungan dengan babi nggak boleh masuk. Juga tidak boleh membawa daging kata ke dalam Arab Saudi. Keenam, tidak boleh berjudi. Kalau ketahuan berjudi, hukumannya adalah hukuman kurungan 6 bulan. Dan ketujuh, di Saudi Arabia itu kamu tidak boleh menjadi orang yang homoseksual maupun transgender, dan tentu aja karena transgender ini ilegal, maka otomatis operasi perubahan kelamin itu juga dilarang di Arab Saudi. Kedelapan, dilarang memainkan musik keras di ruang publik dengan denda 2 juta rupiah di luar jam sholat, atau pada saat jam sholat itu 4 juta. Kesembilan, tidak boleh bermesraan di publik seperti bergandengan tangan, apalagi berciuman,
berangkulan, berpelukan, macam-macam dengan denda maksimal 3.000 rial atau 12 juta rupiah. Ke-10, tidak boleh meludah di jalan dengan denda 2 juta rupiah. Ke-11, memotret penduduk Saudi Arabia tanpa izin, itu juga didenda 4 juta dan nggak cuman harus minta izin sebelum memotret orang Arab Saudi, tetapi juga tidak boleh memotret gedung pemerintahan dengan alasan keamanan nasional. Jadi kalau gedungnya difoto itu kan bisa dipakai buat berbagai macam tindakan jahatnya. And then yang ke-12, bagi pengunjung yang non-muslim itu tidak boleh masuk ke kota Mekah maupun ke kota Madinah. Karena ini kan dua kota yang paling suci menurut agama Islam. Dan kalau ketahuan, maka kamu bisa ditangkap, bisa didenda, dideportasi, atau terserah kebijakan hakim mau menghukum apa. Jadi jangan coba-coba untuk menyelinap ya. So itu tadi adalah 12 undang-undang atau hukum yang perlu perhatikan sebelum kamu pergi ke Arab Saudi, dan berhubung masih ada waktu, maka barusan ini gue juga sambil mencari ini ya, berita tentang si perempuan yang kena vonis 34 tahun ini. Jadi dia dijatuhkan kepada Salma Al-Shihab yang dinilai membantu para oposisi pemerintah yang berusaha mengganggu ketertiban umum. Dan ternyata selain divonis 34 tahun penjara, ibu dua anak ini juga dilarang bepergian ke luar negeri selama 34 tahun sebagai bagian dari hukuman. Nah ini ditengarai karena si perempuan ini tuh sering menggunakan Twitter untuk menyerukan tentang hak-hak perempuan di negara Arab Saudi yang dia rasa kok kurang bebas gitu buat perempuan untuk ada di situ. Dan tentu aja ini cukup kontroversial dan jadi perhatian dunia juga, dan cukup kontroversial karena saat ini Arab Saudi juga sedang disorot oleh pemerintah, oleh dunia, karena mereka memandang bahwa penerapan hak asasi manusia di Arab Saudi itu tuh masih kurang dibandingkan dengan tahun 2022 ini yang harusnya nggak seketat itu. Tapi ya gitu sih. Dan ternyata si perempuan ini tadinya hukumannya 6 tahun pada bulan Juni. Tetapi waktu naik banding malah jadi 34 tahun. Dan ini boleh mengajukan banding lagi terhitung 30 hari sejak kemarin tanggal 9 Agustus. Jadi nanti kalau ada update lagi, gue bakal update di Popo on the Radio aja kali ya. But anyway, itu dia. Sedikit update soal Arab Saudi, dan buat yang mau pergi ke situ 12 hal yang mesti kamu perhatikan ya, karena seperti yang tadi gue bilang, kalau ke Roma ya berlakulah seperti orang Roma. And that's it buat Off the Record hari ini. Jangan lupa khusus minggu ini, nggak tahu sih, tapi mulai minggu ini, well belum tentu mulai minggu ini sih, tapi jangan lupa minggu ini Off the Record diganti jadi hari Selasa. Jadi tiang jauhnya kamu akan dengerin nanti hari Kamis ya, bisa nonton. Karena gue nungguin hasil pertandingannya MU Liverpool sih, belum sempat main. Jadi gue nungguin itu dulu. So that's it. Jangan lupa follow Twitter dan Instagram di @popoonradio, and subscribe juga di YouTube, and bisa juga dengerin ini di Spotify. I'm your host Popo Kusen. Thank you for watching, and I'll see you when I see ya.